Halo rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat forecasting budget dengan metode kuadrat terkecil. Oke. Nah, metode kuadrat terkecil dikenal juga dengan least square ya. Jadi banyak yang menyebutnya least square. Ya, merupakan metode ini itu merupakan penyederhanaan dari metode trend moment dalam penganggaran ya, sehingga mempermudah perhitungannya karena perhitungannya cenderung lebih sederhana. Tapi untuk metode ini memang trennya cenderung penjualan itu naik ya, meskipun pada kenyataannya ya penjualan itu bisa naik bisa turun. Oke, next. Nah, di sini ada contoh kasus dari sebuah perusahaan di mana kita bisa lihat di slide ya bahwa perusahaan tersebut punya data penjualan selama 4 tahun. Nah, kita disuruh mencari atau membuat ramalan penjualan tahun 2020. Oke. Di situ kita ketahui dari tahun 2016 sampai 2019, di mana tahun 2016 ada penjualan 4.400 unit, 2017 turun menjadi 4.000, 2018 turun lagi, dan 2019 mengalami kenaikan. Dan kita sigma atau kita total penjualan selama 4 tahun adalah 16.100 unit. Jadi perusahaan ini kita hanya punya data penjualannya 4 tahun ya. Berarti bisa dibilang tahun yang dimiliki adalah tahun genap. Oke. Yang kedua, pada tahun 2020 perusahaan berencana menjual satu jenis barang dengan harga jual per unit sebesar 100. Nah, harga jual per unit tiap triwulan tahun 2020 mendatang diperkirakan naik 10%. Jadi harga jualnya tahun 2020 diperkirakan naik 10% ya dari triwulan di belakangnya. Kayak perkiraan penjualan triwulan 1 adalah 30%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 20% juga, dan triwulan keempat naik menjadi 30%. Berdasarkan data di atas, kalian disuruh membuat ramalan penjualan tahun 2020 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan kalian disuruh membuat anggaran penjualan di tiap triwulannya. Oke, mari kita selesaikan. Oke, yang pertama, kita membuat ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil. Kita buat tabel. Yang pertama ada N. N itu tahun ya. N1, jadi tahun pertama itu penjualannya tahun 2016. Ada 4.400 penjualan atau kita konotasikan dengan Y. Lalu kita tulis X, yaitu prediksi, X kuadrat, dan XY. Oke, kita bahas 2016 sampai 2019. Untuk X-nya atau prediksinya kita mulai dari 0 karena 2016 merupakan penjualan pertama ya, di mana terjadi pertama kali penjualan. Jadi kita urutkan dari 0, 2017 X-nya 1, kita tambah setiap triwulan itu 1. Setiap tahun, maksudnya setiap tahun itu kita tambah menjadi satu satuan. Jadi 0, 1, 2, 3. Kita jumlah atau sigma, jadi ketemu X-nya itu 6. Lalu kita kuadratkan X-nya 0, kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 pangkat 2 itu ya 9. Lalu kita total ketemunya 14. Lalu selanjutnya adalah X kali Y. Jadi kita kalikan X dengan Y. Kita kalikan 0 kali 4.400 unit. 0 ya. Jadi 1 kali 4.000. 2 kali 3.800. 7.600. 3 kali 3.900 yaitu 11.700. Lalu kita total hasilnya adalah 23.300. Oke, next. Nah, terus rumus selanjutnya kita mencari nilai B. Untuk mencari nilai, rumus yang kita gunakan adalah Oke ya, kita
Oke, untuk mencari B itu rumusnya kita gunakan rumus yang N dikali dengan sigma XY, kita kurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, lalu kita bagi N dikali dengan sigma X kuadrat, lalu kita kurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Oke, selanjutnya kita kalikan ya, tadi N nya kan jumlah tahunnya ada 4 ya, jadi kita tulis 4 dikali jumlah dari X kali Y tadi 23.300, lalu kita kurangi dengan sigma X tadi totalnya adalah 6, lalu kita kali dengan jumlah dari penjualan yaitu 16.100, lalu kita bagi 4, itu berasal dari N jumlah tahun, dikali X kuadrat, jumlah X kuadrat 14 dikurangi sigma X tadi 6, kita pangkatkan 2. Oke, jadi kita total 4 kali 23.300 itu 93.200, kita kurangi dengan 6 kali 16.100 yaitu 96.600, kita bagi dengan 56 dikurangi 36, hasil dari penjumlahan perkalian 4 kali 14 dan 6 kuadrat. Nah, ketemunya berarti minus 3.400 kita bagi dengan 20, jadi ketemunya minus 170. Setelah kita ketahui B nya, lalu kita cari yang A. Cara mencari A itu kita menggunakan sigma Y, kita bagi dengan N dikurangi B dikali sigma X per, atau sigma X kita bagi dengan N, jadi A nya itu jumlah Y tadi 16.100, kita bagi dengan jumlah tahun ada 4, kita kurangi dengan hasil dari B tadi minus 170, karena minus dengan minus kita kasih dalam kurung ya. Lalu kita kalikan dengan sigma total X tadi ada 6, kita bagi dengan jumlah tahun 4, jadi 16.100 kita bagi 4, totalnya hasilnya ya ada 4.025 ditambah, karena minus dengan minus otomatis menjadi plus ya, jadi plus 170 kali 6 per 4 itu hasilnya 255, jadi kita tinggal menjumlahkan, hasilnya adalah 4.280, jadi hasil A nya 4.280. Nah, karena kita udah menemukan nilai B dan nilai A, tinggal kita membuat persamaan garis lurus metode kuadrat terkecil. Untuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan A plus B X ya. X. Oke. Nah, kita buat tuh ramalan penjualan tahun 2020. Jadi A nya tadi 4.280, kita tambah dengan nilai B nya itu minus 170 dikali X nya tadi 2020, berarti X nya atau prediksinya itu 4. Kenapa 4? Karena pada tahun 2019 itu X nya atau prediksinya adalah 3, jadi tahun 2020 kita tambah dengan satu satuan, jadi 4 ya, itu hasil 4 nya dari mana ya, jadi 4 itu dari X atau dari prediksi yang secara berurutan tadi kita lihat di tabel historinya. Oke, jadi hasilnya 4.280 kita kurangi dengan 680, ketemu 3.600 unit. Nah, lalu kita setelah ketemu ramalan penjualan tahun 2020 itu ada 3.600 unit. Jadi diperkirakan 2020 kita mengalami penjualan sebesar 3.600 unit. Lalu kita bikin anggaran penjualannya. Jadi yang pertama adalah triwulan pertama. Tadi kan ada triwulan pertama diperkirakan penjualan itu 30% ya. Jadi 30% kita kalikan dengan ramalan penjualannya. Itu 3.600 kita kalikan dengan harga per unit yaitu 100. Jadi ketemu 108.000. Oke, yang triwulan kedua 20%. Sama kita kali 3.600 dan kita kalikan 100 ya. Ketemu 72.000. Triwulan ketiga sama 20%, hasilnya juga sama 72.000, dan triwulan keempat 30%, hasilnya 108.000. Lalu dari triwulan pertama sampai triwulan keempat kita total keseluruhan. Jadi anggaran penjualan setahun dalam 1 tahun di tahun 2020 adalah 360.000. Oke, jadi udah ketemu ya, itu untuk bagaimana kita mencari anggaran penjualan di suatu perusahaan atau forecasting budget dengan menggunakan metode terkecil yang diketahui. Di sini ada history
listnya data penjualan 4 tahun. Jadi selain dengan metode ini, apakah ada metode lain? Itu ada banyak. Dan untuk metode least square sendiri, cara perhitungannya juga ada selain dengan perhitungan ini. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya bagaimana menyelesaikan metode kuadrat terkecil atau least square dengan histori jumlah tahun dan penjualan yang dibagi menjadi beberapa wilayah. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian dapat memahami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.